Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rajo Sabrina dengan NIM 036 dari kelas L2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan batimetri. Sebelum ke pengolahannya, kita akan bahas dulu tentang materi batimetri. Jadi batimetri di penginderaan jauh itu merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dan berfokus pada pengukuran kedalaman laut, danau, sungai maupun perairan-perairan lainnya. Yang dimana pengukuran batimetri ini menggunakan analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada citra satelit. Metode ini tuh menggunakan prinsip bahwa intensitas cahaya atau sinyal yang dipantulkan dari permukaan air itu berbeda-beda tergantung pada kedalaman air tersebut. Nah, di pengolahan batimetri ini kita menggunakan citra Sentinel 2A yang menghasilkan multispektral dengan 13 saluran. Kemudian data yang didapatkan ini kemudian dapat kita olah dan membuat peta kedalaman yang akurat untuk memonitor perubahan geologi dasar laut secara temporal. Informasi ini dapat kita gunakan di berbagai bidang, contohnya seperti navigasi maritim, manajemen sumber daya perikanan, pemetaan geologi bawah laut, dan lain-lainnya. Kemudian eh, tantangan dari batimetri menggunakan penginderaan jauh sendiri itu ada kurang tepatnya akurasi data yang dikarenakan beberapa faktor, di antaranya itu karena adanya pola pantulan yang terima karena pengaruh dari atmosfer maupun keadaan cuaca. Mungkin kita langsung ke pengolahannya. Jadi kita buka dulu software Snap, kemudian kita klik file, open product, kemudian kita masukkan data yang sudah kita dapatkan dari Abacus Python. Kita gunakan format MTD XML ini. Nah, jika datanya sudah muncul di bagian produk Explorer ini, kita klik kanan, kemudian kita klik Open RGB Image Window. Kemudian kita klik OK, dan tunggu hasil RGB-nya keluar. Nah, jika sudah muncul data yang akan kita gunakan itu di daerah wilayah ini, Pulau Bunyu. Jadi untuk itu kita lakukan subset terlebih dahulu, klik cluster, kemudian ke subset. Nah, kemudian kita perkecil areanya ke arah wilayah yang akan kita gunakan saja. Ya sudah, klik OK. Jika hasil subsetnya sudah ada, kita klik kanan juga dan open RGB window lagi. Klik OK. Nah, kemudian jika sudah hasil dari subsetnya tadi, kita lakukan koreksi sunglint. Kita klik ini, kemudian di bagian type point grid ini kita hapus seluruhnya. Nah, kemudian jika sudah kita rectangle atau kita buat vektor new vector data ini untuk mengkotaki wilayah yang kira-kira itu terkena pantulan cahaya matahari. Ini kita buat nama ini, klik OK. Nanti dia muncul di bagian vektor data ini sunglight, kemudian kita klik rectangle, kemudian kita cari wilayah yang terkena cahaya matahari itu minimal 5 wilayah. Nah, jika sudah, kita ke optical, kemudian ke tematik water processing, send to coral, processing model, decline processor ini. Nah, kemudian kita ke processing parameter, di bagian sunglint area-nya itu kita masukkan vektor data yang kita buat tadi dengan nama sunglint. Kemudian di source band-nya ini kita gunakan band 2, 3, dan 4. Kemudian di bagian reference band-nya kita gunakan band 8 saja, kemudian klik run. Lalu kita tunggu dulu prosesnya hingga dia selesai. Nah, jika sudah selesai, ini kita klik OK aja, kemudian kita close. Nah, nanti dia muncul
hasil dari Sungreen yang sudah kita lakukan. Kemudian kita klik kanan juga, open RGB image window, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya sudah ada dari hasil koreksi Sungreen yang sudah kita lakukan. Kemudian ini langsung kita save as produk aja, kita ekspor. Ini bisa kita ganti nama filenya, kemudian klik save, dan kita tunggu hingga dia selesai menyimpan. Kemudian kita buka ArcGIS, klik file, kemudian add data, kita masukkan hasil ekspor dari snap yang sudah kita olah sebelumnya. Kita masukkan dari band 2 sampai band 8. Nah, kemudian jika sudah, kita ke search, cari composite band. Untuk bagian di input, untuk bagian input rasternya kita drag saja dari band 2 sampai band 8. Kemudian jika sudah, output rasternya kita atur. Jika sudah, klik OK dan tunggu hasil composite-nya hingga selesai. Kemudian jika hasil composite-nya sudah selesai, kita add data SHP yang ITLAB 2010. Nah, kemudian jika sudah ada ini, kita add data lagi untuk tambahkan data kedalaman yang sudah diberikan di kemudian untuk mesh-nya itu kita unchecklist aja dulu yang bagian SHP kedalaman ini supaya tidak membingungkan. Kemudian kita create capture ini. Nah, kemudian jika nilai dari kedalaman sudah masuk ke ArcGIS, kita ke editor, kemudian start editing, kita pilih file SHP yang ITLAB ini, klik OK, kemudian ini kita unchecklist terlebih dahulu supaya tidak membingungkan untuk membuat mesh. Kemudian kita ke image analysis. Nah, yang bagian sini. Nah, kemudian format penyimpanannya itu di TIFF, kemudian kita klik save, ini kita klik yes, kita tunggu hasilnya hingga selesai. Nah, kemudian jika sudah masuk ke softwarenya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita klik load image, kita masukkan file yang sudah kita buat sebelumnya di ArcGIS. Kemudian klik open, kita klik load. Nah, nanti dia akan muncul di bagian sebelah sini. Kemudian di load sampel juga kita open file untuk memasukkan data SHP yang kita masukkan di ArcGIS juga sebelumnya. Kita klik load.
Nah, kemudian jika di load sampelnya juga sudah berhasil, nah di sini datanya nanti akan masuk. Ini udah masuk di sini. Di sini kita di bagian depth header-nya ini kita ganti jadi yang ZMSL. Kemudian di bottom limitnya itu kita ubah menjadi minus 22 meter. Nah, untuk di software ini kita tuh mau menggunakan 4 metode ini. Gunakan dulu yang K-nearest neighbor ini. Kemudian kita klik generate prediction. Nah, nanti dia akan menjalankan prediksinya. Nah, kemudian jika sudah kita dapatkan algoritma dari SDB, kita simpan file dalam bentuk TIFF, kemudian kita ke ADIS lagi, add data, kita masukkan file data TIFF yang sudah kita buat. Nah ini, kemudian kita klik kanan ke properties, kemudian di bagian classified ini, di color RAM-nya ini kita ubah dari warna biru muda ke biru tua, kemudian class-nya ini kita ganti 10, dan punya simbol kita klik kanan untuk mengubah supaya di flip jadi dari warna biru tua ke biru muda. Nah, kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kemudian jika sudah, kita klik editor, start editing. Klik Windows, kita ke image analysis. Kemudian kita masukkan file yang KNN ini untuk kita mesh juga. Nah, kemudian hasilnya nanti ada. Kemudian kita save edit dan stop editing. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan juga di algoritma-algoritma yang lain.